Peran para pewarta awam dalam kehidupan menggereja. Bapak Barnabas Sarikromo dan Romo Van Lith SC. Barnabas Sarikromo adalah seorang awam biasa, tetapi mempunyai jasa yang besar dalam perkembangan gereja Katolik di Keuskupan Agung Semarang. Dilahirkan pada tahun 1874 di Dusun Jamblangan, Kalurahan Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta. Waktu kecil bernama Sariman dan setelah menikah memakai nama Surowiryo. Awalnya beliau adalah seorang abangan atau tidak menganut ajaran salah satu agama. Perkenalannya dengan iman Katolik dimulai ketika kakinya sakit sehingga tidak dapat berjalan. Doa dan samadhi selalu dipanjatkan untuk memohon kesembuhan. Bahkan bila kakinya sembuh, Sariman berjanji akan menggunakannya untuk Tuhan. Dalam doa dan samadhi tersebut, Sariman seperti mendapat bisikan atau wisik agar menuju ke arah timur laut. Di sana kesembuhan lahir dan batin akan didapatkan. Dengan semangat membara, Sariman ngesot atau berjalan menggunakan pantat menuruti bisikan tersebut. Setelah mengalami perjalanan yang panjang dan berat, Sariman bertemu Romo Franciscus Georgius Yosepus Van Lith SJ di gereja Santo Antonius Muntilan. Romo Van Lith membawa Sariman ke pastoran dan menyerahkannya kepada Bruder Theodorus Kersten SJ. Berkat perawatan di pastoran ini, Sariman sembuh sekaligus mendapat pengalaman baru, yaitu ajaran Katolik yang sangat berkesan di hati. Romo Van Lith memberi nama baru, yaitu Sarikromo. Dengan kegembiraan meluap-luap, Sarikromo kembali ke desa. Dengan senang hati, ia menceritakan perjalanan dalam mencari kesembuhan tersebut dan juga ajaran-ajaran tentang agama Katolik yang didapatkan selama di pastoran. Hanya dalam hitungan hari, 3 orang, yaitu Surotirto, yaitu mertua Sarikromo, Sukodrono, dan Surowijoyo tertarik dan minta dipertemukan dengan Romo Van Lith. Bersama dengan Sarikromo, mereka menerima sakramen baptis di Kajoran, Banjaroyo, Kalibawang, dan pribumi pertama yang menjadi Katolik. Sarikromo mengambil nama baptis Barnabas, sehingga lebih dikenal dengan nama Barnabas Sarikromo. Sesuai janjinya, Barnabas Sarikromo tanpa mengenal lelah menyebarkan iman Katolik di dusun-dusun di perbukitan Menoreh. Berkat kerja kerasnya dan atas rahmat Tuhan, terjadilah peristiwa sangat penting pada tanggal 14 Desember 1904, yaitu pembaptisan 171 orang di Sendangsono oleh Romo Van Lith SJ. Barnabas Sarikromo juga menjadi salah satu perintis berdirinya Goa Maria Sendangsono, tempat peziarahan bagi umat Katolik. Atas jasa-jasanya, Paus Pius ke-11 atas nama gereja menganugerahkan bintang Pro Ecclesia et Pontifice untuk gereja dan tahta suci. Penyematan bintang tanda jasa ini dilaksanakan bersamaan dengan peresmian Sendangsono menjadi tempat peziarahan.
Beliau wafat pada tanggal 15 Juli 1940, dimakamkan di pemakaman Kompleks Peziaran Sendang Sono. Raden Mas Yusuf Purwodiwiryo dan para guru lulusan Muntilan. Karya misi atau pewartaan terus bergerak sampai menembus ke wilayah Kasultanan. Selain Barnabas Sarikromo, tampillah katekis awam lain yaitu Raden Mas Yusuf Purwodiwiryo. Beliau menjadi tangan kanan Romo Vandris SY dalam merintis gereja di Yogyakarta. Demikian juga tampil para misionaris awam, yaitu para guru lulusan Muntilan yang mengajar di sekolah-sekolah di Yogyakarta. Mereka pada hari-hari tertentu mengambil sepeda di Pasturan Kidul Loji untuk mengemban karya misi, mengajar ke desa-desa. Oleh karena jasa mereka, muncullah kelompok-kelompok jemaat yang kemudian menjadi paroki di desa-desa. Keluarga Smootser. Di Yogyakarta, tepatnya di Desa Ganjuran, sebuah keluarga juga menjadi misionaris awam bagi gereja Katolik. Mereka adalah Profesor Dr. Insinyur Yosef Ignaz Julius Maria Smootser dan adiknya Insinyur Robert Anton Maria Smootser. Mereka berasal dari keluarga yang kaya raya karena mempunyai pabrik gula di Ganjuran, Gondang Lipuro. Kekayaan dan kepandaian yang mereka miliki dimanfaatkannya untuk membangun kesejahteraan rakyat dengan mendirikan 12 sekolah rakyat dan 1 sekolah menengah pertama yang kemudian dikelola Yayasan Kanisius serta mendirikan 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Santa Elizabeth di Ganjuran dan Rumah Sakit Onder de Bogen, sekarang Rumah Sakit Panti di Yogyakarta. Rupanya, kepedulian keluarga Smootser ini didorong oleh ajaran sosial gereja Rerum Novarum yang mereka pelajari secara mendalam dan penghayatan spiritualitas hati kudus Tuhan Yesus. Mereka jugalah yang membuat patung hati kudus Tuhan Yesus dengan gaya Hindu Jawa yang ditahtakan pada sebuah candi di Ganjuran yang kemudian disusul dengan pembangunan gedung gereja pada tanggal 16 April 1924. Gereja dan candi itu sekarang kita kenal sebagai Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Masyarakat sekitar sangat mengagumi kebaikan hati keluarga Smootser itu. Namun, Smootser menjawab, "Yang baik bukan saya, yang maha baik adalah Allah." Tarsisius Karim Darmo Suprapto. Di Gunung Kidul bagian timur utara juga muncul seorang katekis misionaris awam, yaitu Tarsisius Karim Darmo Suprapto. Kecuali menjadi katekis, Pak Darmo adalah seorang anggota Legio Maria yang disebut dengan legioner. Profesi sebenarnya adalah guru sekolah rakyat. Semangat misionernya dapat diandalkan. Dengan sepeda ontelnya, ia berkeliling ke kampung-kampung mengajar agama. Murid-muridnya pun diajak ikut pelajaran agama dengan maksud agar kalau tidak senang dengan agama Katolik, tahu bagian mana yang tidak disenangi. Tindakan misioner yang unik beliau lakukan ketika setiap ada pengantin Katolik dirias dengan baik
dan kemudian diarak keliling kampung. Begitu pula ketika ada orang Katolik yang meninggal, jenazahnya dirias dan masyarakat diminta untuk memberikan penghormatan terakhir dengan melihatnya. Dengan cara ini, banyak orang tertarik menjadi Katolik. Atas jasa Pak Darmo ini, terbangun jemaat awal di Gunung Kidul yang kemudian berkembang menjadi paroki Santo Petrus dan Paulus Kelor. Peran tokoh awam dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan paguyuban gerejawi di Keuskupan Agung Semarang berjalan terus. Cita-cita gereja yang berkiprah dalam kehidupan bermasyarakat yang ditanamkan oleh Monsinyur Sugio Pranoto mulai memperlihatkan buahnya. Pada tahun 1923, beberapa pemuda Katolik dimotori oleh F.S. Haryadi dan I.J. Kasimo, alumni Sekolah Muntilan, bertemu di Yogyakarta dan mencetuskan organisasi Pakempalan Politik Katolik Jawi atau PPKD. Organisasi dengan tujuan politik ini kemudian menjadi Partai Katolik Republik Indonesia dan ikut memberi sumbangan nyata kepada perjuangan bangsa Indonesia. Pada tahun 1924, Romo Franciscus Streiter SY mendukung dan menyokong gagasan R.A. Maria Sulastri Suyadi Sosroningrat Darmo Seputro, yaitu adik kandung Nyi Hajar Dewantoro, mendirikan organisasi wanita Katolik. Perkumpulan perempuan Katolik ini awalnya beranggotakan para guru dan alumni Sekolah Putri Mendut dan para karyawati pabrik cerutu Negresco di Yogyakarta. Pada tanggal 26 Juni 1924, berdirilah Perkumpulan Ibu-Ibu Katolik. Pada konferensi yang pertama, pada tahun 1930 di Yogyakarta, perkumpulan ini diberi nama Pusara Wanita Katolik. Selanjutnya, pada Kongres tahun 1952, Perkumpulan Wanita Katolik ini mendapat status badan hukum menjadi Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI dan terus berkembang hingga saat ini. Hadirnya organisasi dan perkumpulan dengan dasar iman Kristiani yang terlibat dalam gerak kemasyarakatan serta politik menjadi bukti perkembangan karya misi dan sekaligus menjadi ladang subur bagi kerasulan segenap warga gereja. Bertumbuh sebagai gereja yang misioner. Melihat dan merenungkan kembali perjalanan panjang sejarah gereja Keuskupan Agung Semarang, kita patut bersyukur atas pertumbuhan gereja di keuskupan ini dari awal hingga saat ini. Stasi Semarang yang berkembang pesat karena peran para gembala, pewarta, dan tokoh awam akhirnya menjadi keuskupan metropolitan seperti saat ini. Di usianya yang ke-84 ini, mari kita melihat 3 hal yang sangat penting dalam pertumbuhan Gereja Keuskupan Agung Semarang dan perlu kita refleksikan bersama untuk bekal perjalanan Gereja Keuskupan Agung Semarang di masa-masa selanjutnya. Ketiga hal penting itu adalah berubah, berbenah, dan berkembang. Berubah. Perubahan signifikan dapat dengan mudah kita lihat dari perubahan status Stasi Semarang menjadi Keuskupan Agung Semarang. Perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah
jumlah umat yang semakin banyak dan memperkuat kehidupan serta pelayanan gereja dalam masyarakat yang plural. Semakin banyak jumlah warga gereja, kekuatan gereja untuk melayani juga menjadi semakin kuat. Berbenah. Gereja yang berubah itu mulai berbenah dalam kehidupan dan pelayanannya. Para pemimpin Keuskupan Agung Semarang dengan spiritualitas dan karismanya masing-masing mengarahkan perjalanan hidup gereja dengan kekasan kepemimpinan dalam berpastoral. Mulai dari Monsinyur Sugio Pranoto yang menata dan membenahi paguyuban umat beriman dengan mengkelompokkannya dalam kering dengan tujuan agar umat Katolik dapat berkumpul menjadi satuan kecil yang berkiprah di masyarakat sampai dengan pengelolaan pelayanan ke dalam 3 tata kelola yang dilakukan Keuskupan Agung Semarang saat ini, yaitu A. Tata kelola penggembalaan, B. Tata kelola administrasi, C. Tata kelola harta benda. Berkembang. Gereja yang berbenah itu mulai tampak lebih tertata dan terarah hidup dan pelayanannya. Itulah buah yang menggembirakan dan patut kita syukuri. Paguyuban kecil dalam beberapa kering itu pada akhirnya berkembang menjadi 109 paroki saat ini. Perjumpaan menjadi lebih luas dengan beraneka ragam pertemuan. Setiap pertemuan membicarakan bagaimana gereja Keuskupan Agung Semarang menjadi gereja yang inklusif, inovatif, dan transformatif guna mewujudkan peradaban kasih dalam masyarakat Indonesia yang sejahtera, bermartabat, dan beriman. Penutup. Gereja Keuskupan Agung Semarang lahir dari kegigihan para misionaris yang mewartakan Injil di tanah Jawi. Pewartaan itu kemudian dilanjutkan oleh para gembala, pewarta, dan tokoh awam juga dengan kegigihan, ketekunan, kesetiaan, dan karisma masing-masing. Sehingga gereja mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang menggembirakan. Kini, misi kita adalah melanjutkan karya pelayanan dan pewartaan Injil itu melalui kehidupan dan pelayanan gereja. Bersama Gereja Universal kita melanjutkan kegigihan para pendahulu dalam membangun paguyuban gerejawi dengan semangat sinodalitas, komunio, partisipatio, misio yang kita ejawantahkan dalam semangat lungguh bareng, rembukan bareng, mutuske bareng, lan nandangi bareng. Pertanyaan refleksi. Dalam Ardas ke-8, kita dipanggil untuk meningkatkan kekatolikan, kerasulan, kebangsaan, kerjasama dan sinergi, serta profesionalitas kita. Bagaimana paroki kita mengupayakan peningkatan kelima semangat tersebut secara khusus kekatolikan dan kebangsaan agar gereja dapat berperan dalam kehidupan masyarakat? Bagaimana paroki membangun gereja yang visioner dan misioner